harus sama-sama orgasme. Lah kalau perempuan disunat susah dong orgasmenya. Aduh. Siapa yang suruh dia sunat? Mungkin dia tidak punya kerjaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya nggak suka nikah, tapi sukanya kumpul kebo. Nah, inilah yang terjadi hari ini ya sahabat. Dua orang oten, bukan Kristen ya, meskipun mereka ini ngaku-ngaku Kristen. Jadi orang Kristen, Anda juga harus berhati-hati terhadap dua orang ini. Karena dua orang ini tidak hanya menghujat Islam, tapi mereka juga mencemari nama baik Kristen ya, atau agama Kristen dengan kelakuan-kelakuan bejat mereka. Salah satunya adalah suka mempelintir-pelintir ayat Al-Quran dan hadis yang ada di Islam. Salah satunya tentang pernikahan dan perceraian. Tapi kalau menurut saya, orang Kristen yang betul-betul Kristen, kalau menyaksikan video dua orang ongok raya ini, yaitu sang penyesat dengan si Suniti bin Monyet, itu pasti akan sadar bahwa ternyata di dalam Islam itu ajarannya begitu lengkap. Semuanya diatur di dalam Islam. Bahkan yang tidak terpikirkan oleh manusia, di dalam Islam oleh Allah itu diajarkan. Ada solusi di dalam Islam. Berbeda di oten. Saya akan tunjukkan nanti sahabat ya. Terutama masalah pernikahan dan perceraian ini. Jadi dua orang oten yang sedang kumpul kebo ini. Dia sedang kumpul kebo ini ya. Dia sedang bermaksiat ini. Jadi setelah mereka bermaksiat berdua. Lalu bermaksiat lagi, berbuat dosa, yaitu menjelek-jelekkan Islam. Seperti video berikut ini. Ya, ini ayatnya. Jika dia menceraikannya kembali setelah talak kedua. Jadi setelah talak kedua berarti yang ketiga ya. Perempuan itu tidak halal lagi baginya. Hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Ya. Jika laki-laki yang lain dan suami yang lain itu sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya untuk menikah kembali. Iya, tapi laki-lakinya dikutuk. Gimana sih? Bukan, kalau laki-laki yang ini, yang niatnya adalah untuk membantu perempuan itu. Iya kan dikutuk. Kalau membantu si perempuan itu untuk kembali kan berarti dikutuk. Gimana sih? Iya, kalau niatnya untuk membantu itu iya dikutuk, betul. Ya. Jadi kalau memang niatnya untuk membantu si perempuan supaya bisa kembali kepada suaminya yang pertama, ya itu dikutuk. Oh, berarti ulama-ulama India tadi itu dikutuk ya, berarti ya? Meskipun niatnya baik ya. Jelas itu. Kasihan amat ya. Masih dikutuk itu. Niatnya baik tapi dikutuk. Aduh. Ya. Coba ada yang mau bicara silakan. Yuk, kita buka security-nya. Ada ujian nggak di sini? Kita lihat yuk. Nggak ada ya. Ya, siapa yang bicara silakan. Ya, dibuka dulu. Apa jangan tidur semua? Udah. Ngomong. Kadrun. Nah, ini contoh dua monyet sedang bersenggama, sahabat. Yang mereka tahu itu ya senggama aja. Terjemahan ayat suci Al-Quran itu akal mereka nggak akan sampai. Ini sudah terjemahan ya yang mereka baca. Belum juga paham mereka ini, sahabat. Malah mereka menafsirkan sendiri dan mempelintir-pelintir ayat ini. Saking bingungnya dua monyet ini terhadap ayat Al-Quran ini. Dan tidak tahu pelintiran seperti apa lagi yang akan mereka lakukan terhadap ayat ini. Sehingga mereka memancing-mancing umat Islam dengan kata-kata kadrun untuk masuk ke room mereka untuk berdiskusi gitu. Surat Al-Baqarah ayat 230 yang mereka sampaikan tadi itu sebetulnya menampar muka mereka sendiri. Begitu detail ajaran Islam itu mengatur segala sisi kehidupan manusia itu. Salah satunya ketika manusia yang awalnya menikah, lalu ada persoalan dalam pernikahannya itu sampai kepada perceraian, maka untuk kembali menikah ada aturannya di dalam Islam. Nah, itulah Al-Baqarah ayat 230. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تُحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Masya Allah. Jika dia menceraikannya kembali setelah talak kedua, perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki lain. Ayat ini sangat jelas dan sangat gamblang ya sahabat. Orang awam pun paham ini. Hanya dua onyet tadi saja yang tidak paham ayat ini. Jika suami yang lain itu sudah menceraikannya atau suami yang keduanya telah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya, yaitu suami pertama dengan mantan istrinya ini untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang mau mengetahui. Nah, ini kuncinya ya sahabat. Ketentuan-ketentuan Allah ini hanya diberikan kepada orang-orang yang mau mengetahui. Sementara dua monyet tadi itu dua orang yang tidak mau mengetahui meskipun sudah sampai ke mereka. Sekali lagi saya mau menegaskan, ini adalah salah satu bentuk kesempurnaan ajaran Islam yang tidak ada di ajaran lain, terutama oten. Makanya oten itu ketika mereka menikah, mereka langsung menyimpulkan tidak boleh perceraian meskipun di dalamnya ada percekcokan, ketidaksesuaian, perzinahan dan sebagainya. Lalu ketika mereka sudah bercerai, mau kembali lagi, mereka bingung. Itu ajaran oten, sahabat. Nah, supaya saya tidak dikatakan mengada-ada. Nah, ini ada sebuah website, God Question namanya. Jadi ada orang bertanya di sini, sahabat. Pertanyaannya, saya telah bercerai. Menurut Alkitab, dapatkah saya menikah kembali? Jawaban. Nah, ini coba Anda baca jawaban ini, sahabat. Kami sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti, saya bercerai karena alasan ini dan itu. Dapatkah saya menikah kembali? Atau pertanyaannya, saya telah bercerai 2 kali. Pertama-tama karena perzinahan pasangan saya. Kedua kalinya karena ketidakcocokan. Saya sekarang berpacaran dengan seseorang yang telah bercerai 3 kali. Pertama-tama karena ketidakcocokan. Kedua kalinya karena dia menyeleweng. Dan yang ketiga karena istrinya menyeleweng. Dapatkah kami menikah? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini sangat sulit. Nah, ini ya. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini sangat sulit untuk dijawab karena Alkitab tidak menjelaskan dengan detail mengenai apa yang boleh dan tidak bagi seseorang menikah lagi setelah bercerai. Nah, inilah saya katakan tadi, di sanalah letak kesempurnaan Islam. Dua monyet ini kan sering mempertanyakan di mana letak kesempurnaan Islam itu, kesempurnaan Al-Quran ini. Ini salah satunya, masalah perceraian yang barusan mereka bacakan ayatnya itu Al-Baqarah 230 yang mereka masih pelintir meskipun sudah sampai ke mereka. Nah, ini saya mau sampaikan kepada kawan-kawan saya yang Kristen ya. Persoalan hidup kalian itu yang kalian tidak dapatkan jawabannya di dalam kitab kalian, ada jawabannya di dalam Al-Quran, yaitu Al-Baqarah ayat 230. Untuk memahami lebih lanjut, jangan dengarkan dua monyet tadi, tapi bacalah tafsir. Untuk membaca tafsir itu gampang sekarang ya. Saya bacakan salah satu tafsir, yaitu tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia tentang Al-Baqarah ayat 230 tadi. Apa bunyi tafsirnya? Kemudian apabila suami telah mentalak istrinya untuk ketiga kalinya, maka wanita itu tidak lagi halal baginya sampai wanita itu menikahi lelaki lain selain dirinya dengan pernikahan yang sah. Dan suaminya yang kedua itu mencampurinya dalam pernikahan itu. Serta pernikahan itu diadakan dengan dorongan suka sama suka. Bukan karena yang lain ya. Bukan karena yang lain. Nah, ini ada alasan berikutnya. Bukan dimaksudkan untuk menghalalkan si wanita itu bagi suami pertamanya. Bukan. Ya, ini mentang-mentang ayat Al-Quran mengatakan supaya bisa nikah lagi setelah bercerai talak 3 itu ya perempuannya harus nikah dulu. Nah, laki-laki yang kedua berpikir supaya mereka bisa bersatu lagi, menikah lagi, maka saya nikah dulu. Nah, itu salah. Bukan seperti itu, ini tafsirnya. Bukan dimaksudkan untuk menghalalkan si wanita itu bagi suami pertamanya. Apabila suami kedua telah menceraikannya atau ditinggal mati olehnya dan masa iddah perempuan itu telah selesai, maka tidak ada dosa atas wanita itu dan suami pertamanya untuk
kembali melangsungkan pernikahan dengan akad yang baru dan mahar yang baru. Selama mereka yakin akan menegakkan hukum-hukum Allah yang telah disyariatkan Allah bagi pasangan suami istri. Itu adalah hukum-hukum Allah yang telah ditentukan. Ia menjelaskannya bagi orang-orang yang mengetahui hukum-hukum dan batas-batasannya. Karena mereka adalah orang-orang yang dapat mengambil manfaat darinya. Ini kepada kawan-kawan yang Kristen. Kalau yang oten, mereka udah pasti tidak mau mendengarkan pernyataan saya. Mereka lebih percaya pernyataan dua monyet tadi dibanding pernyataan kita. Oke lah sahabat semuanya, mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Tri ya. Ya, sama-sama. Aduh.